Ini ada ijazah disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Sajah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan kalau kita ada sebuah masalah yang ingin segera kita selesaikan masalah itu, takut sama orang, takut disakiti, takut diganggu sama orang, maka ucapkanlah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian disampaikan di sini, an-sawa'iqa tusibul mu'mina wa ghairal mu'min. Petir, ini musim-musim bencana ini, Cianjur gempa. Insyaallah semuanya yang di sana diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal insyaallah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih hadirin. Jangan bayangkan ada orang tua anaknya terkubur di dalam rumah. Itu dia lihat langsung saat evakuasi. Dan bisa bayangkan anak terkubur, sangat-sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah, kemudian diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banjir, ada petir, ada gempa bumi, longsor dan lain sebagainya. Imam Muhammad Al-Baqir berkata, petir itu bisa menyambar orang mukmin dan juga bukan orang mukmin. Wala tusibud dzakira lillahi azza wa jalla. Akan tetapi petir itu tidak mungkin menyambar orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu. Panjenengan percaya nopo boten ini? Percaya nopo boten? Mau dicoba? Kalau tidak yakin dicoba mawon. Nanti pada saat hujan, ya petir-petir yang keras-keras itu baca rotib sih. Duduk di luar baca rotib. Disambar nopo boten ini. Tapi ini keterangan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti sudah mujarab, beliau pasti tahu ilmunya. Intinya kalau orang itu senang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terkena petir dan insya Allah juga tidak terkena musibah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Ma min ibadatin", tidak ada satu ibadah afdal yang lebih utama min iffati batnin, dari menjaga perut. Menjaga perut itu apa maksudnya? Tidak makan, tidak minum kecuali dia benar-benar yakin dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Ini di mana kita nih sekarang? Oh, rumahnya Pak Amin. Oh, insya Allah semua halal. Amin. Amin. Hati-hati Pak, ini namanya Amin, bukan Amin. Beda. Kalau Amin artinya orang yang terpercaya, insya Allah. Kalau Amin keadaan yang aman. Kalau amin, ya Allah kabulkan. Nah, jadi jangan salah nyebut amin. Ya, kalau bilang amin, manggil beliau berarti. Kita di rumahnya Pak Amin, insya Allah makanannya halal. Makanannya halal. Di rumah jamaah kita insya Allah semuanya halal. Insya Allah semuanya halal. Nah, kita kalau seperti itu namanya iffatu batni, menjaga perut. Ya, tidak sembarangan, pokoknya yang penting kenyang. Yang penting yang ada di depan kita mau halal haram hantam. Wah, jangan kayak gitu. Harus hati-hati. Ini ibadah, kata beliau, ibadah yang paling afdal adalah menjaga perut au farjin, atau kemaluan. Menjaga kemaluan dan tidak meletakkannya kecuali di tempat yang halal. Dan insya Allah ini semuanya paham ya. Mata itu berzina, tangan itu berzina, telinga itu berzina. Tapi yang membenarkan apakah dia benar-benar berzina atau tidak, ya kemaluannya. Ini yang menyampaikan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada pandangan yang lain. Ibadah yang afdol itu adalah kita benar-benar menjaga perut kita dan kemaluan kita. Kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dominali ma baina lihyaihi", barang siapa yang jamin untukku sesuatu yang ada di antara kumis dan janggutnya. Apa itu? Mulut, lisannya, mulutnya, omongannya. Barang siapa yang menjamin bagiku, artinya dijaga benar-benar mulutnya, lisannya, omongannya, katakan Nabi Muhammad SAW, wa ma baina fakhidaihi, dan menjaga sesuatu yang ada di antara dua pahanya. Apa itu? Al-Mukarram.
Nah itu apa namanya? Kemaluannya. Barang siapa yang menjaga mulutnya, barang siapa yang menjaga kemaluannya, domintu lahul jannah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan jamin baginya surga. Mulut kemaluan, jaminan, garansi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, juga dikatakan bi'sal akh yar'aka ghaniyan wa yaqta'uka faqiran. Seburuk-buruk saudara, seburuk-buruk teman yang memperhatikanmu saat kamu senang, saat kamu kaya, dan meninggalkanmu saat kamu susah. Niki wonten apa wonten niki? Kata kabeh. Rata-rata seperti itu. Banyak sekali orang saat senang, masya Allah, teman-temannya banyak ya saat senang, tapi kalau saat susah lupa. Maka sebaik-baik teman itu, kesetiaan teman itu diuji saat kita susah. Saat kita susah dia ada atau enggak. Nah kalau dia ada, nah itu teman. Tapi kalau saat senang dia ada, nah ini belum tentu ini. Dilihat dulu nanti. Saat kita susah dia masih ada enggak? Nah, gitu. Jadi ini seburuk-buruk teman kata beliau. Tapi ada yang menarik hadirin. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW dapat peristiwa seperti ini. Jadi beliau itu dulu kaya, kemudian banyak orang-orang yang mengelilingi beliau. Jadi kalau ada apa, beliau itu ditemani. Tapi saat beliau susah, semua teman-temannya ini apa? Pergi. Sehingga apa? Sehingga istrinya ini, istilahnya apa? Ngomen. Teman-temanmu ini tidak ada yang baik. Buktinya apa? Saat kamu senang mereka di sini, saat kamu susah mereka pergi. Ini sahabat bilang begini, teman-temanku ini semuanya baik. Buktinya mereka baik itu, ya itu yang kamu sebutkan tadi. Kok bisa katanya? Oh iya, mereka itu saat aku senang, mereka datang kepadaku karena mereka tahu aku bisa menjamu mereka. Iya kan? Orang senang berarti kan kalau direpoti tidak apa-apa tuh. Kalau orang senang. Dan pada saat aku susah mereka pergi karena mereka nggak mau repoti saya. Jadi sahabat luar biasa mindsetnya full husnuzon begitu, masya Allah. Nah kalau kita sering dengar seperti ini, insya Allah sedikit demi sedikit kebaikan-kebaikan itu akan masuk di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tutup dengan pesan beliau kepada kita semuanya. Idza ahbabta baqa'an ni'am. Apabila kamu suka nikmat-nikmat Allah itu tetap ada kepadamu, fal tuktsiril hamda wa syukra 'alaiha. Maka perbanyaklah memuji Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pengin nikmat kita selalu awet, selalu dijaga oleh Allah, maka banyak mengucapkan alhamdulillah. Minimal kapan hadirin? Minimal saat kita diberikan nikmat dan saat kita ingat akan nikmat itu. Minimal. Karena seharusnya bersyukur atas nikmat itu setiap detik jenengan harus syukur. Seharusnya. Karena bersyukur atas nikmat itu adalah nikmat yang butuh syukur yang lain. Jenengan syukur nikmat itu, berarti harus syukur lagi. Nah, syukur nikmat syukur lagi. Akhirnya apa? Setiap detik itu harus bersyukur kepada Allah. Maka minimal apa? Kalau kita tidak mampu demikian, saat kita diberikan nikmat kita bersyukur kepada Allah. Saat kita ingat nikmat kita tetap bersyukur kepada Allah. Lihat orang susah, orang tidak punya rumah, alhamdulillah saya punya rumah. Lihat orang-orang yang minta-minta di jalan, alhamdulillah saya punya kerjaan. Lihat orang-orang yang cuma jalan, alhamdulillah saya punya motor. Jadi kita ketika ingat itu, maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan itu insya Allah nikmat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza stabta'atir rizqa, dan apabila kamu menganggap rizkimu ini lambat, tidak lancar rizkinya, fa'akthir minal istighfar, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Oh berarti ada dosa yang buat rizki itu kurang lancar, mampet, itu biasanya apa? Dosa. Maka harus banyak istighfar. Kok kemarin itu rizki saya lancar, kok sekarang agak mampet? Oh mungkin ada dosa. Istighfar.
Wa idza ahzanaka amrun fa'akthir min la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada urusanmu yang sulit, sudah berupaya, berusaha, ternyata tidak dapat jalan, maka perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini ada ijazah disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan kalau kita ada sebuah masalah yang ingin segera kita selesaikan masalah itu, sudah mentok, tidak punya jalan, maka kata beliau kita menyendiri kemudian baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Duduk baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim berapa kali? 300 kali. Tuqdu hajatuhu insyaallah. Insyaallah hajatnya qabul. Ini yang menyampaikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Memang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini saat kita itu sudah tidak punya jalan, sudah usaha semuanya kok tidak ada jalan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa idza khifta qauman faqul hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kamu takut sama orang, takut disakiti, takut diganggu sama orang, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya. Dan semoga dengan membaca riwayat para kekasih Allah akan membuat kita lebih senang dan cinta dengan beliau-beliau, dan insya Allah cintanya kita kepada beliau bisa mengantarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.